All teams eyes on. Looking good. Phoenix is at Alpha. Standing by. Cerita ini diawali oleh seorang tentara yang tertembak, sebut saja si Dom. Dia banyak sekali menerima peluru. Karena tak kuat menahan rasa sakit akibat peluru yang bersarang di dalam tubuhnya, akhirnya si Dom pun terpaksa menjatuhkan dirinya ke sungai dari atas jembatan itu. Setelah terjun dari jembatan, tidak sengaja seorang anak kecil melihat Dom yang sedang mengambang. Lalu rekan tim pun membawanya untuk menyelamatkan Dom yang penuh dengan luka tembak itu. Film beralih di rumah sakit yang dimana dokter sudah mengatakan bahwa Dom tidak bisa diselamatkan lagi. Mendengar hal itu tentunya Nick pasti sangat sedih. Namun Dom bukanlah manusia biasa. Pada saat perawat sedang memeriksa dirinya, tiba-tiba dia tersadar dari kematiannya setelah berjuang untuk hidupnya kembali. Buset dah, manusia mana yang bisa selamat setelah tertembak berkali-kali. Nick yang mendengar kabar itu tentunya pasti sangat bahagia. Dan Dom pun mulai terapi dibantu oleh Nick untuk kesembuhan dirinya. Film beralih ke Georgia, yang dimana kita diperlihatkan ada seorang pria, kita sebut saja namanya Sarap. Dia memiliki adik yang bernama Surup, namun adiknya telah dipenjara selama 15 tahun. Saat dia sedang memberi makan kambingnya, tiba-tiba didatangi oleh pamannya, kita panggil saja si Surep. Surep pun melaporkan tentang hukuman si Surup yang diperpanjang selama 10 tahun. Mendengar kabar itu, Sarap pun tidak tinggal diam. Dia mengundang gubernur untuk membicarakan perihal tentang hukuman adiknya yang diperpanjang selama 10 tahun itu. Setelah berlama-lama berbincang dan bernegosiasi, si gubernur pun menolak tawaran si Sarap. Dan berujung dengan si gubernur yang ditusuk oleh si Sarap menggunakan garpu bangunan. Setelah beberapa bulan Dom pun sudah diperbolehkan pulang oleh Pak Dokter. Dan dijemput oleh kedua temannya, tidak lain yaitu Nick dan Pak Ijo. Film berpindah ke Austria yang dimana Dom diberikan hadiah berupa rumah untuk dia tempati. Dan mulai disinilah kehidupan Dom berubah. Dia mulai menjadi malas-malasan. Pekerjaannya hanya rebahan dan nonton saja. Ada juga kegiatan Dom lainnya seperti memancing, mengumpulkan kayu, dan membersihkan salju. Saat Dom pulang memancing, ada orang asing yang datang ke rumahnya, kita sebut saja si John. Dia bertamu tanpa assalamualaikum ataupun permisi. Karena kesal, akhirnya Dom pun mengusir pria tersebut. Di sini Dom mulai semangat berlatih untuk kesembuhan dirinya. Dia berlatih dengan penuh semangat, bukan untuk kesembuhan dirinya, melainkan ada sebuah tugas yang harus dia kerjakan. Yang sebenarnya terjadi adalah tujuan si John datang ke rumahnya ialah untuk menawarkan suatu misi, yaitu menyelamatkan adik mantan istrinya di dalam penjara, yang tidak lain adalah istri dari si Surup, adiknya si Sarap. Si John diutus oleh mantan istrinya si Dom untuk menemui dan memerintahkan si Dom. Lalu Dom pun menerima tawaran tersebut, dan segera menghubungi kedua rekannya untuk meminta bantuan kepada mereka, karena bayarannya yang sangat fantastis, dan mereka pun diberi waktu hanya 6 minggu saja. Keesokan harinya misi pun dimulai. All teams eyes on. Looking good. Dengan sangat mudahnya Dom masuk lewat pintu belakang, karena dia sudah menyogok sipir penjara yang mata duitan itu. Lalu Dom pun dengan sangat berhati-hati mulai memasuki area penjara tersebut, dan mulai mengikuti tanda yang telah diberikan oleh sipir penjara. Seperti yang disampaikan sipir tersebut, Dom harus berhasil naik ke atas dan menemukan ruangan nomor 207.
Di saat Dom telah berhasil menemukan mereka dan ingin pergi keluar, tiba-tiba si Surup pun mengetahui dan melihat mereka semua. Lanjut part 2. Go now. Take the kids, meet me and Charlie.